Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama Bapak Wasmana, guru kelas 4B SDN Pondok Bambu 04. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SDN Pondok Bambu 04 tahun ajaran 2020-2021. Materi apa yang Bapak akan sampaikan pada kesempatan ini yaitu pendidikan dan pengembangan karakter. Pendidikan pengembangan karakter di mana? Yaitu di sekolah kita semua yang kita cintai, yaitu SDN Pondok Bambu 04. Pendidikan sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswi semuanya. Mungkin sudah sering dipahami atau sering didengar di rumahnya masing-masing bahwa pendidikan datang ke sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan sekolah. Pendidikan di lingkungan sekolah tidak lepas dari pengembangan karakter, karena karakter adalah bagian dari pendidikan yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Oke, sekarang karakter itu apakah sesuatu yang asing dalam pendidikan? Tidak. Karakter itu menjadi bagian daripada pendidikan yang harus dimiliki, yang harus dicapai oleh siswa-siswi semuanya. Karakter itu harus bagian dari kompetensi yang harus dipenuhi, yang harus dicapai. Pengembangan nilai-nilai karakter ini tentunya juga tertuang pada kurikulum, yaitu kompetensi inti ke-1 dan ke-2. Apakah karakter ini menjadi suatu syarat kompetensi untuk kenaikan dan kelulusan? Iya. Kompetensi ke-1 yaitu kompetensi religius, kemudian kompetensi sosial yang tentunya di dalamnya memuat nilai-nilai karakter. Kenapa hal ini bisa dimuat dalam kurikulum dan harus dicapai oleh siswa-siswi semua di sekolah? Dan ini tidak hanya di SDN Pondok Bambu 04, tapi ini adalah di seluruh Indonesia. Karakter ini sudah diterapkan, sudah dikembangkan sejak zaman dahulu oleh founding father kita, oleh bapak pendidikan kita semuanya. Siapa itu anak-anak semuanya? Tentu kita harus tahu, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro sudah mengemukakan 4 nilai karakter yang harus dicapai oleh kita semua. Yang pertama, olah hati, kemudian kedua olah pikir, kemudian ketiga olah karsa, dan keempat olahraga. Olah pikir berkenaan dengan etika. Olah pikir itu bukan hanya berkemampuan pintar atau tidak, kurang pintar atau tidak, tapi juga berhubungan dengan etika. Etika kita cara berinteraksi, berhubungan dengan individu lain, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan rumah. Karena di lingkungan kita itu kita hidup tidak sendirian, tapi berdampingan dengan individu-individu lain. Ada kita yang lebih tua, sesama, kemudian adik kelas kalau di sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat ada tetangga, teman, dan yang lainnya. Kemudian di lingkungan rumah ada orang tua, kakak, adik, dan anggota keluarga yang ada di lingkungan rumah. Tentunya kita perlu mempunyai etika bagaimana berkomunikasi. Kalau di sekolah, bagaimana berkomunikasi dengan guru, bagaimana menyapa guru dengan baik, bagaimana menyapa teman, bagaimana bertegur sapa dengan teman, bagaimana cara berinteraksi dengan teman dengan bahasa baik, yang santun, sopan, saling menghargai, tidak mengejek, tidak melakukan menghina atau bully, ya, yang sering kita dengar anak-anak semua pada teman-teman itu tidak boleh. Kemudian olah pikir, literasi itu berhubungan dengan kegiatan membaca. Kegiatan literasi sebetulnya ini bisa dilakukan membaca langsung buku teks, juga membaca apa yang ada di lingkungan sekitar. Tentunya kegiatan literasi di SDN Pondok Bambu 04 itu sudah sangat bagus anak-anak. Jadi kalian beruntung nih, siswa-siswi kelas 1 yang keterima di SDN Pondok Bambu 04, karena kegiatan literasi di sekolah sudah difasilitasi oleh Bapak Ibu guru masing-masing, mulai dari pojok literasi di kelas masing-masing, ya. Nah, di pojok literasi itu disediakan buku-buku bacaan, kemudian tempat untuk membaca di waktu senggang yang diatur oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian ada perpustakaan sekolah yang disiapkan oleh sekolah. Nah, jumlah bukunya sangat banyak dan juga sangat memadai, dan banyak buku yang menarik, mulai buku pelajaran, buku cerita, dan sebagainya. Selain itu, yang menarik untuk kegiatan literasi di SDN Pondok Bambu 04 adalah literasi di lingkungan sekolah, yaitu lebih tepatnya pada dinding sekolah. Dinding sekolah ini sudah diberikan gambar
gambar-gambar grafis, materi-materi pelajaran baik dari kelas 1 sampai kelas 6, dari mulai matematika, IPA, IPS, dan muatan pelajaran yang lainnya itu sudah terdiri dari beberapa gambar visual yang bisa dilihat dengan mudah dan lebih menarik dan bisa dilakukan ketika kegiatan istirahat dan lainnya. Kemudian olah karsa, kegiatan dengan estetika tentunya diterapkan salah satunya di sekolah dengan mengenakan seragam di lingkungan sekolah, yaitu anak-anak semua ke sekolah ada jadwal-jadwal seragam yang harus digunakan. Untuk apa Pak kita harus menggunakan seragam ke sekolah? Supaya kita tujuannya terlihat lebih rapi, lebih indah kalau berseragam ke sekolah dan terlihat lebih disiplin. Misal hari Senin seragamnya adalah putih-putih, sepatunya hitam. Hari Selasa atasannya putih, ke bawahannya merah. Hari Rabu seragam pramuka. Hari Kamis itu batik ya. Kemudian hari Jumat juga mengenakan batik juga. Tapi jangan lupa untuk hari Jumat bagi yang muslim adalah membawa peralatan sholat dan juz amma untuk kegiatan keagamaan di lapangan atau kegiatan keagamaan bersama-sama. Kemudian apakah hanya murid-murid atau siswa-siswi semua yang harus menggunakan seragam? Tidak, tentunya Bapak Ibu guru semua juga harus menggunakan seragam dengan lengkap dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian olahraga. Olahraga itu bukan hanya pada pelajaran. Olahraga itu pada setiap aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan fisik atau kegiatan aktivis itu bisa berhubungan juga dengan olahraga. Tapi yang sudah kita kenal semua adalah dengan kegiatan olahraga yang diterapkan dalam kegiatan pelajaran. Dari pemikiran tokoh pendidikan atau founding father pendidikan kita semua, Ki Hajar Dewantoro, kemudian oleh para ahli praktisi pendidikan dituangkan menjadi 18 nilai karakter. Pertama adalah religius, jujur, toleransi, kreatif, mandiri, kemudian peduli sosial, sampai yang terakhir adalah tanggung jawab. Dari 18 karakter yang sudah ada, kemudian dikristalkan menjadi 5 nilai karakter yang perlu dibangun dari sejak ini, yaitu religius, nasionalis, kemudian ketiga mandiri, keempat gotong royong, dan keempat integritas. Tentunya bagi anak-anak atau siswa-siswi yang naik ke kelas 2 sampai ke kelas 6 sudah mengenal istilah tepuk PPK. Oke, untuk mengingatkan siswa-siswi semua, anak-anak semua yang pada pintar-pintar semua, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Itulah salah satu tepuk PPK mungkin sering dipraktekkan di lingkungan kelas masing-masing dengan Bapak Ibu guru masing-masing. Itulah nilai-nilai karakter yang perlu dibangun. Religius itu tidak hanya yakin kepada Tuhan, yakin kepada masing-masing. Itu hal pokok yang harus ada dalam diri masing-masing. Tapi selain itu yang tidak kalah penting, kita pun harus saling menghargai antar sesama umat beragama. Toleransi antar sesama umat beragama, tidak boleh menjelek-jelekan agama lain, tidak boleh menganggap agama lain itu jelek sehingga dicemooh dan sebagainya. Kemudian nasionalis itu cinta terhadap tanah air, bisa ditunjukkan setiap cinta tanah air, patriotis. Kemudian itu bisa dilakukan dalam bentuk apa? Anak-anak semua di lingkungan sekolah dengan upacara bendera, memakai seragam yang rapi sesuai jadwal ditentukan. Itu pun bagian daripada kegiatan bentuk pewujudan karakter nasionalis. Kemudian mematuhi tata tertib aturan yang ada di sekolah, itu juga bentuk karakter nasionalis. Kemudian ketiga mandiri tentunya di sekolah itu tidak hanya dituntut kemampuan pintar atau tidak, tapi dituntut anak-anak semua untuk lebih mandiri. Misalnya anak kelas 1 nih yang awalnya diantar sampai gerbang, kemudian harus ditunggu oleh mama atau papanya masing-masing. Nah, kemudian kalau ditinggal nangis, nanti tidak. Kemudian ada tugasnya dikerjakan meskipun tidak ada bimbingan dari orang tua dan sebagian, dia secara penuh tanggung jawab mengerjakan tugasnya masing-masing di rumah. Kemudian bisa memakai baju sendiri, memakai sepatu, kemudian
merapikan buku pelajaran ketika pulang sekolah, bisa meletakkan sepatu, tas, buku dan seragam pada tempat yang telah ditempatkan, tidak disimpan di mana saja. Itu mandiri. Kemudian gotong royong, salah satu kegiatan yang umum dilakukan di sekolah adalah dengan kegiatan piket atau regu piket atau kelompok belajar bersama, belajar kelompok dan lainnya. Kelompok belajar piket di sekolah adalah dengan cara membersihkan lingkungan kelas bersama-sama. Nanti bapak ibu gurunya, anak-anak semuanya di sekolah akan membagi kalian semua tiap kelompok menjadi 4 atau 5 orang untuk membersihkan lingkungan kelas dengan rapi. Kalian bisa bekerja sama, siapa yang menyapu, membersihkan meja, mengepel dan sebagainya. Nah, tentunya karena sekarang masih pandemi COVID-19, itu dilakukan ketika masuk sekolah seperti biasa. Hal itu bisa dilakukan sekarang di mana, di rumah masing-masing, bisa bekerja sama bergotong royong dengan anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing dengan bimbingan dengan arahan orang tua masing-masing. Jadi bukan membersihkan kelas, tapi membersihkan rumah masing-masing dengan anggota keluarganya masing-masing dengan bimbingan dan arahan orang tuanya, ya. Itu mudah-mudahan lebih jelas. Jadi ini meskipun belajar di rumah tidak mengurangi nilai gotong royong yang harus dibangun tentunya. Kemudian yang kelima adalah integritas. Integritas adalah siap, berani, jujur, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatkan. Adik-adik, dari mulai sekarang kita harus mulai belajar jujur. Harus jujur itu menjadi kebiasaan. Kalau ulangan tidak menyontek, ya. Kalau menyampaikan berita atau pesan itu disampaikan apa adanya, sesuai apa yang diterima, baik pesan dari sekolah ke orang tuanya, dari orang tuanya ke sekolah ataupun kepada temannya, ya. Terutama di sekolah yang harus hati-hati. Mentang-mentang ingin mendapat nilai bagus sehingga lebih baik menyontek, itu sangat tidak baik. Berarti nilai karakter integritasnya itu kurang bagus, ya. Jadi harus ditingkatkan lagi, ya. Bagaimana bisa belajar jujur? Itu sekarang bisa dimanapun untuk belajar jujur, di sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena orang jujur itu orang yang sangat dicari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, sampai nanti di lingkungan pekerjaan. Orang jujur itu akan berhasil, ya. Apakah dengan curang bisa berhasil? Ya, tentunya orang yang jujur yang lebih berhasil lagi, gitu ya. Itulah nilai-nilai karakter yang harus dibangun di lingkungan sekolah sehingga menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, bahkan menjadi bekal kehidupan nanti sampai akhir hayat tentunya bagi siswa-siswi semuanya. Kemudian selain nilai-nilai karakter yang harus dibangun, yang harus dikembangkan di SDN Pondok Bambu 04, tentunya ada budaya yang harus diterapkan, yang biasa diterapkan, yang telah menjadi kebiasaan di SDN Pondok Bambu 04. Budaya yang pertama adalah bersalaman dan menyapa bapak, ibu guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah ketika masuk gerbang sekolah. Tentunya ini disesuaikan, ya. Kalau nanti sudah masuk, kalau misalnya masih pandemi COVID-19, bersalamannya tidak harus bersentuhan, cukup seperti ini dengan mengucapkan assalamualaikum bagi yang muslim, dan yang mendengarnya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang non muslim bisa mengucapkan selamat pagi, selamat siang, ya, ataupun selamat sore. Jadi tetap esensi menyapanya tetap dilakukan. Sekarang itu bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan bersalaman dan menyapa, mengucapkan salam pada anggota keluarga di rumah masing-masing, ya. Karena mengucapkan salam itu adalah doa, ya. Itu sangat bagus bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah budaya membuang sampah pada tempatnya. Di SDN Pondok Bambu 04 ini telah disediakan tempat-tempat sampah yang cukup memadai dan cukup mencolok, sehingga adik-adik semua bisa membuat, siswa-siswa semuanya bisa membuang sampah dengan mudah, karena di depan kelas masing-masing itu sudah disediakan tempat sampah, baik tempat sampah yang organik, ya, anorganik, dan yang tempat sampah bisa didaur ulang. Tempat sampah yang misalnya plastik yang bisa didaur itu ada tempatnya, jadi membuang sampah itu tidak boleh dicampur, ada yang bisa didaur ulang dan tidak didaur ulang. Yang ketiga adalah budaya membawa botol atau tupperware isi ulang air yang sesuai standar kesehatan dari rumah masing-masing. Tentunya bukan hanya botolnya, ya,
diisi dengan air dari rumah, sehingga itu untuk menjaga kesehatan dan mungkin lebih hemat juga kalau bawa air dari rumah masing-masing, bisa lebih hemat, bisa lebih higienis, sehingga dengan membawa botol air atau bawa botol minuman dari rumah bisa mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Bayangkan di sini di SDN Pondok Bambu 04 itu kurang lebih 670 siswa. Kalau semuanya beli air kemasan, kemudian air kemasan itu dibuang di sekolah, berapa banyak sampah menumpuk atau menggunung di lingkungan sekolah per hari saja. Nah, sehingga diminimalisir dengan membawa botol minuman di lingkungan sekolah. Kemudian selain budaya membawa botol minuman dari rumah masing-masing, kemudian budaya melakukan sholat duha. Tentunya di SDN Pondok Bambu 04 ini sudah disediakan musola. Nah, nanti bisa dibimbingan bapak atau ibu gurunya, siswinya dengan jam yang diatur oleh bapak ibu gurunya untuk melaksanakan sholat duha di musolanya, ya, bagi yang muslim tentunya. Kemudian ada kegiatan lokis dan lokis bagi yang muslim dengan bimbingan bapak ibu guru pendidikan agama Islam, yaitu Pak Haryanto dan Bu Saida. Dengan kemudian kegiatan itu juga dilakukan pada setiap hari Kamis, ya, di lapangan, ya, untuk memperkuat fisik dan kesehatan kebugaran jasmani kita semuanya. Sehingga kegiatan keagamaan juga setiap hari Jumat kita di SDN Pondok Bambu 04 mengadakan senam bersama. Ya, itulah beberapa nilai karakter, nilai pendidikan dan budaya yang ada di SDN Pondok Bambu 04. Bapak ucapkan selamat datang bagi siswa-siswi baru yang telah masuk dan telah diterima di SDN Pondok Bambu 04. Selamat belajar. Kemudian Bapak ucapkan selamat juga bagi yang telah naik ke kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ya, selamat belajar secara daring dari rumah masing-masing. Nanti kita sesuaikan kapan belajar di sekolah. Semoga secepatnya, ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.